Film yang udah direncanakan 10 tahun oleh sang sutradara, terus produksi syutingnya juga ketahan COVID-19, dan syutingannya pindah ke Batam dari India, dan juga sutradaranya ini Dev Patel yang sekaligus merangkap sebagai pemeran utama patah tangan waktu syuting. Jadi ini film bener-bener runyam banget pembuatannya, dan film ini ya penuh dengan perjuangan. Dan film yang penuh perjuangan ini apakah recommended untuk ditonton? Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Film yang akan kita bahas kali ini adalah karya dari sutradara debutan baru ya, Dev Patel, artis India yang cukup terkenal. Dan film yang direncanakan tayang di Netflix ini lagi-lagi harus tertunda nih terkait masalah isu agama yang diangkat di film ini. Dimana Netflix drop off film ini dan melepasnya di pelelangan ya, dimana akhirnya dibeli untungnya oleh Universal Studio atas lobiannya Jordan Peele. Jadi ini benar-benar Dev Patel harus berterima kasih terhadap Jordan Peele karena sempat nggak ada yang mau nayangin film ini terkait masalah penggambaran villain dari nasionalis Hindu politician di sini ya, ditulis ya. Jadi masalah politik yang dimana bukan kapasitas gue untuk membahas ini karena gue nggak ngerti politik India ya. Dan ini juga mengakibatkan isu yang cukup sensitif terhadap India karena penggambaran villain di film ini adalah yang menyupport negara India di government. Jadi ya ini benar-benar cukup sensitif sekali film ini, dan kabarnya juga katanya sempat nggak bisa tayang ya di India ya, dan baru tayang di akhir-akhir ini, di akhir bulan April kemarin baru tayang. Namun secerca harapan mulai muncul dari film ini, di mana film ini dengan hambatan yang begitu banyak ternyata bisa menang award South by Southwest, yaitu festival film di Amerika bulan Maret kemarin, yang dimana artinya dengan banyaknya rintangan sesuai dengan pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, film ini cukup menjanjikan ya untuk bisa ditonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah Monkey Man. Every day I've prayed for a way to protect the weak. I've got an answer to every prayer. I call her Nikki. Minaj. Big bumper? Nice headlights. Let's boogie. Yeah. Feels pertama gue pas baru nonton film ini nih, film yang bisa gue bilang ambience-nya mirip banget sama The Raid awal-awal film, yang dimana memang bukan tanpa alasan karena memang setupnya ada di Batam ya, yang dimana itu setelah polemik masalah COVID dia pindah syutingnya dari India ke Batam kabarnya. Dan juga menariknya kru-kru yang dia gunakan pas di Batam ini adalah kru-kru orang Indonesia. Jadi ya cukup menarik untuk bisa kita lihat film ini, hasil karya anak bangsa juga di situ ada ya, orang-orang Indonesia. Dan Monkey Man ini film yang kental dengan literasi sejarah Hindu dan juga membahas banyak hal namun dari sudut pandang orang-orang India, soal kesenjangan sosial, soal carut-marut korupsi, dan juga soal politik di negara tersebut gitu. Dan film yang berat membahas agama, mitologi, persamaan hak dan politik di India ini dibintangi oleh nama-nama yang cukup terkenal. Ada Dev Patel di sini selaku pemeran utama dan juga selaku sutradara debutan di film ini. Dan selanjutnya ada Sarto Kople di sini, dan juga ada Pito Bas, ada Jatin Malik, ada Sikandar Ker, ada Sobita Dulipala. Dan untuk sinopsis film ini menceritakan kisah kehidupan Kid, yaitu diperankan oleh Dev Patel tadi dan dikenal sebagai Bobby nama samaran, yang dimana terinspirasi dari legenda Hanuman, dimana Hanuman ini adalah dewa mitologi dari India, dari agama Hindu, dimana ini digambarkan sebagai Monkey Man. Jadi sesuai dengan judulnya ya, Hanuman dan Monkey Man, yang menjadi simbol keberanian dan kekuatan gitu. Jadi Hanuman ini kan terkenal kuat, dan dari situ si Bobby ini menjadi seorang pegulat bayaran, yaitu sebagai entertainer, yaitu sebagai petinju lepas ya, petinju freelance. Tapi berbeda dari petinju lainnya, si Bobby ini selalu mengenakan topeng gorila saat bertanding. Jadi ciri khasnya dia selalu menggunakan topeng waktu lagi fight, dan pure kehidupannya ini dijalani bukan lain karena memang demi uang ya, demi mendapatkan uang tentunya. Bahkan sampai ia rela kalah dari lawannya demi bisa disuap gitu dengan uang. Jadi ya pure ini memang pemeran utama, tokoh utama ini menggambarkan strata kelas bawah di India ya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya dia sebagai petinju tadi, Bobby ini menemukan cara nih untuk masuk ke dalam kelompok elit jahat di kota tersebut. Jadi bisa kita bilang mungkin kayak perkumpulan orang-orang elit lah di situ. Mulai dari pemerintahan ada di situ, mulai dari bos-bos narkoba ada di situ juga. Dan bukan tanpa alasan Bobby ingin masuk ke circle ini karena memang bertekad untuk membalas dendam atas kematian ibunya yang disebabkan oleh para pemimpin yang korup. Dan
apakah Bobby berhasil atau enggak membalaskan dendamnya, tentunya bisa teman-teman langsung tonton karena akan menjadi spoiler alert tentunya untuk teman-teman semua. Dan film ini kabarnya akan tayang 8 Mei hari ini, cuma sampai sekarang belum ada info karena memang film-film yang ada hari ini cukup banyak banget ya. Mulai dari Temurun, ada Possession, ada Immaculate. Jadi kayaknya bakal ketahan lagi untuk film ini bisa tayang di Indonesia. Dan langsung masuk kita ke plus minus yang ada, di mana film ini gua udah catat banyak plusnya dan juga banyak minusnya. Karena ini pertama kalinya ya Dev Patel menyutradarai sebuah film, ditambah lagi filmnya yang cukup kontroversial juga bisa gue bilang dengan segala polemik yang dia hadirkan. Dan dimana plus yang bisa gue sebutkan di sini pertama adalah scene fight-nya luar biasa nih. Jadi mirip-mirip The Raid dan juga John Wick. Jadi The Raid digabung sama John Wick dan pure mirip banget di scene terakhir pas fight. Klimaksnya ini mulai dari wardrobe yang dia gunakan si Dev Patel nih benar-benar mirip banget sama John Wick, item-item pakai tuxedo, dan gaya berantemnya mirip sama The Raid juga. Jadi ini koreografer fight-nya luar biasa. Oke, gue nggak tahu siapa, tapi ini oke banget untuk koreografer fight-nya. Dan plus selanjutnya Dev Patel ini juga totalitas luar biasa untuk pengkarakteran sebagai Bobby dan juga Kid ini, yang dimana sampai patah tangan, gila banget kan. Dan juga infonya dia sempat syuting menggunakan satu tangan aja karena pada saat tangan dia patah itu dia harus melewati banyak prosedur yang panjang ya, karena waktu itu kan COVID juga, dia untuk bisa ke rumah sakit harus swab dan segala macam, jadi memutuskan untuk menahan diri dulu untuk rumah sakit kabarnya dan tetap lanjut syuting gitu dengan kondisi tangannya yang patah satu. Jadi gila luar biasa totalitasnya untuk Dev Patel untuk memerankan sekaligus menyutradarai film ini. Dan juga plus selanjutnya sinematografinya juga luar biasa bagus, dimana gue bisa melihat beberapa shot-shot yang ada tuh luar biasa oke banget, dan ditambah lagi juga kehidupan kota malamnya juga tergambar cantik di situ dengan segala lightning cahaya yang ada, keren banget. Dan kita masuk ke minus yang ada, dimana minus dari film ini juga gue bisa catat ada 3 poin yang bisa gue paparkan tentunya. Dimana yang pertama, ini alurnya lambat banget, dimana ini terlalu banyak banget flashback yang nggak perlu menurut gue, dan mungkin bisa gue maklumi ya karena memang ini adalah penyutradaraan Dev Patel pertama kali yang memang sayang banget gitu untuk bisa mengkat beberapa scene yang ada. Jadi ya mungkin film ini kalau emang beberapa scene bisa di-cut lebih pendek dan nggak memakan waktu sepanjang ini, mungkin bisa lebih bagus lagi untuk score rating yang ada. Dan ditambah lagi juga ini film 2 jam, di pertengahan film sampai akhir film itu nggak ada plot cerita tambahan lainnya selain dari satu plot alur yang ada aja. Jadi ya menurut gue di setengah film ini harusnya bisa di-cut lebih banyak lagi untuk bisa lebih dense, lebih kuat gitu dari ceritanya gitu. Ya mungkin ini salah satu kelemahan yang bisa gue sampaikan, alurnya terlalu lambat. Dan minus yang kedua, film ini segmented banget untuk warga India karena literasi agama dan politiknya kuat banget. Dan juga bahkan menurut gue nggak punya kapasitas untuk bisa membahas hal ini karena ya ini literasi agama yang bukan agama gue juga, dan juga politik juga bukan politik negara gue juga. Jadi ini penuh dengan pertanyaan memang untuk menonton film ini, dan ini mungkin jadi poin minus untuk bisa gue sampaikan di plus minus kali ini. Dan juga minus selanjutnya, setup tempatnya nih agak lompat-lompat ya, mungkin memang terkait masalah COVID waktu pembuatan film ini, dimana terkesan memang ada beberapa plot yang bisa kita lihat ini di Indonesia dan ini di India, jadi benar-benar lompat-lompat scene-nya bisa gue lihat. Untuk teman-teman mungkin yang emang tinggal di Batam mungkin lebih berasa lagi ya untuk perpindahan patah setup tempatnya ini. Dan terlepas dari semua minus yang ada, ini film masih menjadi film yang recommended untuk ditonton karena ya overall ini keren, ini oke. Dan untuk penilaian skor yang bisa gue kasih untuk film ini, gue kasih 7,5/10. Dan ya ini film yang bagus, film yang seru untuk teman-teman apalagi yang suka genre thriller dan juga genre action dan horror, ini pure oke banget. Dan tambahan mungkin yang bisa gue tangkap di film ini, tone-nya mirip banget sama film Civil War yang bisa gue tonton kemarin ya, soal membahas politiknya. Jadi ya ini lagi banyak film-film politik yang ada di bulan Mei ini, dan ya cukup menarik, cukup oke. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya teori lain tentang film ini, atau punya insight lain, bisa feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy untuk teman-teman bisa tuliskan insight-nya dan kita bahas bersama di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang nggak mau tinggalin video-video seputar film-film lainnya dari channel ini, bisa langsung aja klik tombol like, subscribe, loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar film lainnya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, seperti biasa, gitu Richard. Peace out.